Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria tampan bernama Du Jinwoo. Dia datang ke toko pakaian pria untuk berbelanja. Kedatangannya disambut hangat oleh pegawai wanita di sana. Ia berkeliling toko sembari mencari pakaian yang diinginkan. Kemudian langkahnya terhenti karena tertarik pada pakaian yang dipajang di patung. Si penjaga toko paham betul mengenai hal ini. Ia langsung meyakinkan Jinwoo bahwa itu adalah barang bagus yang sangat diminati. "Berapa harganya?" tanya Jinwoo. "Harganya 39.000 won," jawab si penjaga toko. Jinwoo mengatakan bahwa harga itu terlalu mahal. Kemudian, ia pun melangkahkan kakinya untuk pergi meninggalkan toko itu. Namun, si penjaga toko menahannya. "Karena Anda tampan, saya akan memberikan diskon 4.000 won. Jadi harganya menjadi 35.000 won. Lagian yang dipajang itu adalah stok yang terakhir," kata si penjaga. Tanpa berkata apa-apa pun, Jinwoo langsung membelai rambut wanita itu, kemudian merapikannya ke belakang telinga. Beberapa detik, ia menutup matanya seakan-akan ada sesuatu yang dapat ia rasakan. Saat membuka kembali matanya, ia tersenyum nyinyir dan berkata, "Wanita cantik sepertimu seharusnya tidak berbohong. Kamu masih punya banyak stok di belakang kan? Kalau aku membeli yang ini, kamu tinggal memajang yang satunya lagi. Jadi, jual padaku dengan harga 30.000 won, oke?" Entah bagaimana caranya, Jinwoo tahu kalau si wanita itu berbohong kepadanya. Wanita itu pun tertegun, tak mengerti mengapa Jinwoo bisa mengetahui hal itu. Pada akhirnya, ia pun menjual pakaian dengan harga yang diinginkan oleh Jinwoo. Sebelum pergi, lagi-lagi Jinwoo mengatakan hal yang tak bisa dipahami olehnya. Jinwoo mengatakan kepadanya untuk berhati-hati agar tangannya tidak terluka saat mengambil pakaian di belakang. "Akan sakit rasanya kalau kau melukai tanganmu," ujar Jinwoo, yang membuat wanita itu hanya bisa terdiam sambil bertanya-tanya apa maksud dari perkataan Jinwoo. Kemudian, perkataan Jinwoo barusan memang benar dialami olehnya. Jarinya harus terluka karena tergores benda tajam saat hendak mengambil pakaian. "Siapa pria itu?" kata si wanita penasaran. Kemudian, Jinwoo berjalan sendirian di tengah keramaian. Semua wanita yang melihatnya langsung terpana akan paras tampan dan menawan yang dimilikinya. "Aku memiliki kemampuan yang sangat unik. Hanya dengan sentuhan, aku bisa melihat sepersit kejadian yang akan dialami oleh seseorang dalam waktu yang dekat atau masa depannya," kata Jinwoo. Itulah yang ia lakukan tadi. Sesaat seketika ia menyentuh kulit wanita itu, ia langsung bisa melihat apa yang akan dialaminya. Ia melihat dengan pasti jika jari wanita itu akan terluka ketika berada di gudang penyimpanan pakaian. Jinwoo telah mengganti pakaiannya dengan yang baru. Ia melanjutkan langkahnya sambil mengemut permen lollipopnya. "Aku bisa melihat hal itu bukan karena aku menginginkannya, namun karena kulitnya. Lebih jelasnya, itu akan terjadi jika aku melakukan kontak sentuhan kulit ke kulit dengan orang tersebut," kata Jinwoo lagi. Kemudian, langkah kakinya terhenti di depan sebuah toko pakaian wanita. Ia pun bersiul setelah melihat sebuah gaun putih yang sangat indah. "Sulit pastinya untuk menemukan seseorang yang akan cocok mengenakan gaun itu," ujarnya. Baru saja ia berkata seperti itu, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mencoba gaun itu dan langsung berhasil menarik perhatiannya. Beberapa detik, matanya bahkan tak bisa berkedip. Nampaknya ia sangat takjub akan kecantikan wanita itu. Namun, ketika wanita itu menatapnya balik, ia langsung mengalihkan pandangannya dan melangkahkan kakinya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Jinwoo beristirahat sejenak sembari minum kopi di kafe pinggir jalan. "Saat ini, aku berusaha untuk menggunakan kemampuanku semaksimal mungkin. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa maksud dari perkataanku kan?" kata Jinwoo. Ternyata, Jinwoo menggunakan kemampuannya ini untuk menghasilkan uang. Ia membantu temannya yang bernama Oh Young-dal yang memiliki sebuah kedai kecil. Di sana, ia melayani tamu yang ingin menggunakan jasa ramalannya. Hari ini, seorang wanita di meja nomor 3 telah menunggunya. Jinwoo berjalan menghampirinya, kemudian menyapanya. Mereka pun duduk berhadapan. Sebenarnya, melihat penampilan Jinwoo membuat wanita itu jadi agak menyaksikan kemampuannya. Namun, ia mencoba untuk percaya dan mulai menceritakan masalahnya. Ia menceritakan bahwa dirinya sedang bimbang harus keluar atau terus bekerja di kantornya yang sekarang. Jinwoo menyuruhnya untuk menggenggam tangannya, kemudian Jinwoo menutup matanya. Perlahan, ia berhasil melihat apa yang akan terjadi. Ternyata kita mengetahui bahwa bos wanita itu adalah seorang pria yang cabul. Seringkali ia menyentuh bagian pribadi pegawai wanita,
Namun ia juga melihat bahwa pria itu akan ditangkap oleh polisi. Jinwoo tak menceritakan apa yang dilihatnya. Ia hanya memberikan saran agar wanita itu mau bertahan dan melanjutkan pekerjaannya. Sebelum pulang, wanita itu tak lupa berterima kasih kepada Jinwoo, meskipun sebenarnya ia masih bertanya-tanya apakah perkataan Jinwoo tadi benar-benar bisa dipercaya. Jinwoo meminta minuman karena dirinya haus. Yungdal menyodorkan kopi yang sudah tersimpan di meja. Namun Jinwoo langsung menolaknya. "Kau lupa, aku tidak minum kopi," ujarnya. Baru saja mengatakan itu, langsung muncul pelayan wanita yang datang dan memberikannya segelas susu. Sebelum meminumnya, lagi-lagi Jinwoo mengeluh, bertanya apakah susu ini masih baru dan belum kadaluarsa. "Hei, aku baru membelinya tadi pagi," tegas Yungdal. Tiba-tiba datanglah dua orang tamu perempuan. Setelah dilihat-lihat, ternyata salah satu dari mereka adalah wanita cantik sebelumnya yang Jinwoo lihat saat di toko pakaian. Dan yang lucu adalah Yungdal telah mengenalnya lebih dulu. Ia bahkan menyebut wanita itu sebagai seorang malaikat. "Malaikat apaan? Dia hanya wanita biasa," kata Jinwoo. Yungdal pun menceritakan bahwa si malaikat itu adalah pujaan hatinya. Ia sudah lama mengintainya, hingga ia mengetahui apa pekerjaannya dan kegiatannya sehari-hari. Mengapa Yungdal menyebutnya malaikat? Karena selama bekerja, ia selalu tersenyum dengan sangat cerah. Padahal ia harus melayani begitu banyak pelanggan yang pastinya memiliki sifat yang berbeda-beda. Ditambah lagi, wanita itu punya attitude yang sangat baik. Ia selalu membantu orang tua atau anak kecil yang sedang mengalami kesusahan. "Sulit untuk menemukan wanita seperti itu di zaman sekarang," ujarnya. Jinwoo sama sekali tak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yungdal. Ia malah menyuruhnya untuk menanyakan pesanan tamunya itu. Dengan kikuk, Yungdal menghampiri meja tamunya itu. Ia menanyakan apa pesanannya. Namun seperti yang telah kita duga, mereka ingin melakukan konsultasi dengan peramal yang sangat terkenal di sini. Yungdal kembali menemui Jinwoo. Ia terduduk lemas sambil mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena si malaikat tersenyum ke arahnya. Jinwoo hanya bisa geleng-geleng kepala, kemudian berjalan menghampiri meja itu. Reaksi kedua wanita itu sama seperti tamu sebelumnya. Mereka tak menyangkanya bahwa Jinwoo adalah orang yang bisa meramal. Kebetulan, yang hari ini ingin diramal adalah si malaikat. Ia ingin mengetahui perihal kisah cintanya. Sudah setahun ia berpacaran, namun kekasihnya belum juga melamarnya. Padahal sebentar lagi pria itu akan pindah kerja ke luar negeri. Jinwoo memintanya untuk menggenggam tangannya. Setelah memejamkan matanya, ia bisa melihat sesuatu. Namun kali ini itu adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Ia melihat wanita itu berguling-guling dari atas tangga, sehingga darah mengalir dari kepalanya. Merasa kaget, Jinwoo langsung melepaskan tangannya. Ia tak menceritakan kejadian yang barusan dilihatnya itu secara jelas. Ia hanya menyarankan agar wanita itu menjauhi tempat yang tinggi karena itu berbahaya. Teman wanita itu tak bisa terima dengan apa yang dikatakan oleh Jinwoo. Ia bahkan menyebut Jinwoo sebagai seorang penipu dan langsung menarik si malaikat untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, si malaikat datang kembali. Dengan ramah, ia memberikan uang untuk Jinwoo. "Sekarang mencari pekerjaan memang sangat sulit. Semangat ya, kamu masih sangat muda," ujar wanita itu. Kemudian, si malaikat langsung pergi lagi, meninggalkan Jinwoo yang hanya diam tertegun, tak berterima kasih atau mengatakan apapun. Yungdal menghampirinya dan bertanya, mengapa ekspresi Jinwoo kali ini sangatlah aneh. "Kematian," ucap Jinwoo singkat. "Apa maksudmu? Apa yang kamu lihat dari wanita itu?" tanya Yungdal penasaran. "Wanita itu, sebentar lagi dia akan meninggal," jawab Jinwoo. Kemudian, Jinwoo bekerja part-time di toko kosmetik. Tampilannya berbeda dengan yang kita lihat sebelumnya. Ia mengenakan kemeja rapi dan kacamata. Gaya rambut berponi membuatnya jadi terlihat lebih imut dan polos. Toko kosmetik itu adalah tempat kerja dua orang wanita yang tempo hari datang ke kedai untuk diramal. Oh ya, si malaikat cantik ini bernama Jin Hae-yong dan temannya bernama Kwon Mi-suk. Ketika Jinwoo memperkenalkan dirinya, mereka berdua saling berbisik, mempertanyakan wajah Jinwoo yang rasanya sangat familiar. "Mungkin wajahnya memang pasaran," ujar Mi-suk. Hwang Shin-young yang merupakan bos mereka membacakan biodata Jinwoo yang tertulis dalam lembar lamaran kerja. Tentu saja itu adalah data palsu. Di sana tertulis kalau Jinwoo adalah seorang mahasiswa Universitas Nasional Korea yang sedang berhenti kuliah untuk sementara waktu. Kita pun dibawa flashback. Mengapa Jinwoo bisa bekerja di toko kosmetik? Pada malam itu, Jinwoo menceritakan apa yang barusan dilihatnya kepada Yungdal.
Sayangnya, ia tak bisa melihatnya secara detail. Ia tahu bahwa wanita itu akan terjatuh dari sebuah tangga. Ia tak mengetahui pasti di mana lokasinya atau kapan kejadian itu akan terjadi. Yungdal menuduhnya sebagai pria yang tak punya hati, mengetahui bahwa seseorang sedang dalam bahaya, tapi tak mau melakukan apapun untuk menolongnya. "Kalau bisa menolong, aku pasti akan menolongnya, tapi bagaimana caranya?" tanya Jinwoo. "Gampang, tinggal sentuh dia sekali lagi, maka kamu akan mengetahui kejadian itu dengan jelas," jawab Yungdal. Jinwoo menarik napasnya dalam-dalam, kemudian menjelaskan bahwa tak mudah baginya untuk menyentuh seorang wanita. "Kamu pikir dengan senang hati dia akan mengatakan, 'Silakan sentuh saja aku'? Kamu ingat, tadi saja mereka sudah menganggapku seperti penipu kelas berat." Yungdal tak memperdulikan hal itu. Ia bahkan rela memberikan drone kesayangannya asalkan Jinwoo mau menyelamatkan hidup malaikatnya. Setelah terjadi tawar-menawar yang lumayan alot, akhirnya Jinwoo mau melakukan tugas ini, namun ia sendiri kebingungan bagaimana caranya mendekati Haeyoung tanpa dicurigai. Yungdal mengatakan bahwa dirinya punya sebuah ide, dan ide itulah yang membuat Jinwoo sekarang bekerja part-time di sebuah toko kosmetik. Kembali ke sekarang, Jinwoo terus menggerutu karena tidak menyukai pekerjaan ini. Ia harus berdiri di depan toko untuk membagi-bagikan sampel kosmetik gratis kepada pengunjung mall yang lewat di depannya. Ditambah lagi, ia harus mengepel lantai sendirian. Namun, di tengah kesibukannya itu, ada sesuatu yang mencurigakan. Seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam seakan-akan terus mengawasi tokonya. Ketika Jinwoo menatapnya, pria itu langsung pergi begitu saja. Ketika suasananya sepi, ia berusaha mendekati Haeyoung. Sekejap ia terdiam, terpana akan kecantikan wanita ini. Namun, ia sadar kembali dan langsung mencari taktik untuk bisa bersentuhan dengannya. Beralasan jika dirinya masih pegawai baru, ia meminta Haeyoung untuk menuliskan daftar nama-nama produk di telapak tangannya. Haeyoung langsung setuju, dan ketika mereka bersentuhan, Jinwoo langsung bisa melihat sesuatu. Sayangnya, hal itu tak berlangsung lama. Karena belum juga menuliskan apapun, Haeyoung ingat jika dirinya pernah menuliskan hal itu di kertas kecil. Ia pun langsung menempelkan kertas itu di belakang ponselnya Jinwoo. "Du Jinwoo, semangat," ungkap Haeyoung. Jinwoo hanya bisa terdiam kesal. "Semangat apaan?" gumam Jinwoo dalam hatinya. Satu pintu tertutup, masih ada pintu yang lainnya dong. Tak lama kemudian, muncul bos mereka yang meminta Haeyoung untuk mengecek persediaan barang di gudang. Itu adalah pekerjaan yang cukup melelahkan. Jadi, akan lebih baik jika ada orang lain yang membantunya. Dengan senang hati, Jinwoo pun mengajukan diri untuk membantu Haeyoung. Mereka berdua pun berada di gudang barang yang sepi dan cukup sempit. Haeyoung naik ke atas rak, sementara Jinwoo mencatat apa yang telah diperiksa oleh Haeyoung. Wajah Haeyoung sedikit kotor karena terkena debu. Jinwoo berniat untuk mengelapnya, namun dengan sigap Haeyoung menolaknya dan memilih untuk membersihkan dengan tangannya sendiri. "Susah sekali untuk menyentuhnya," gumam Jinwoo. Haeyoung kelelahan, ia duduk tepat berhadapan dengan Jinwoo. Ingin menggunakan situasi ini, Jinwoo pun mengajaknya untuk melakukan games ringan. Haeyoung tertawa geli karena Jinwoo mengajaknya melakukan permainan yang biasanya dilakukan oleh anak kecil. Namun, Jinwoo terus membujuk hingga akhirnya Haeyoung mau melakukannya. Tentu saja niatnya agar ia bisa bersentuhan dengan Haeyoung. Sialnya, sampai satu ronde berakhir, Haeyoung selalu sigap dan berhati-hati dalam melawan sentuhannya. Selanjutnya, Haeyoung kembali berdiri dan mengajak Jinwoo untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Masih belum kehabisan akal, Jinwoo berusaha untuk menyentuh betis Haeyoung yang terbuka karena sedang mengenakan rok pendek. Perlahan ia mendekatkan tangannya ke arah betis Haeyoung. "Apa yang mau kau lakukan?" tanya Haeyoung, yang berhasil membuat Jinwoo sangat malu sekaligus canggung. Setelah berpikir singkat, Jinwoo berkilah bahwa dirinya hanya ingin menahan kaki Haeyoung. Takutnya tiba-tiba terjatuh karena ia naik ke atas rak menggunakan sepatu hak tinggi. Hari telah larut. Jinwoo yang telah lelah karena bekerja seharian berjalan dengan wajah yang kusut. Tiba-tiba, Haeyoung muncul dan langsung berlari ke arahnya. Seperti yang tak merasa lelah, ia masih sempat-sempatnya memberikan semangat kepada Jinwoo. Sambil berjalan, mereka mengobrol dan bertanya tentang kehidupannya masing-masing, meskipun sebagian besar yang dikatakan oleh Jinwoo hanyalah sebuah kebohongan. Jinwoo berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan mahasiswa jurusan manajemen bisnis. Ia berhenti kuliah sementara karena tidak ada biayanya. Orang tuanya hanyalah seorang petani di kampung, jadi ia tak akan bisa meminta uang kepada mereka. Dan Haeyoung ternyata semenjak kecil,
ia telah menjadi seorang anak yatim piatu. Hidupnya terlihat cukup sulit, namun ia tipe wanita yang cerdas dan selalu optimis. Impiannya adalah menikah muda dan punya banyak anak. Sayangnya untuk menikah muda sudah tak mungkin terjadi, keluhnya. Hae-yong melihat Jin-woo. Dengan inisiatifnya sendiri, ia merapikan kerah kemeja yang dikenakan olehnya. Setelah itu, Hae-yong melihat ke arah seorang pria berjas hitam yang sedang berdiri di depan mobil mewah. "Hyun-so," teriaknya. Ia pamit pada Jin-woo dan langsung berlari menuju pria itu yang bernama Hyun-so. Mereka saling melempar senyuman yang menandakan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Jin-woo datang ke kafe. Ia menggerutu karena ternyata pekerjaannya sangat melelahkan. Apalagi menyentuh kulit seorang perempuan itu tak semudah yang ia bayangkan. Kepada Yongdal, Jin-woo melaporkan semua informasi yang didapatkannya. Dari mulai sifat Hae-yong yang sangat baik hingga pacarnya yang sangat tampan. Meskipun ada berita yang lumayan tak mengenakan, Yongdal hanya bisa mengelus dada karena bagaimanapun ia tetap harus memberikan drone kesayangannya untuk Jin-woo. Secara tak sadar, setelah Yongdal pergi, Jin-woo melamun, membayangkan betapa cantik dan baiknya Hae-yong selama ia lihat seharian ini. Keesokan harinya, Jin-woo kembali datang bekerja di toko kosmetik. Ia memajang patung model salah satu kosmetik yang dijual di tokonya. Entah apa yang terjadi, ia selalu tersenyum ceria. Padahal ketika sadar, Jin-woo sendiri kebingungan mengapa dalam kondisi seperti ini, ia masih bisa tersenyum bahagia. Saat berjalan ke dalam toko, bos Hwang memanggilnya. Ia bertanya, apakah malam ini jadwal Jin-woo kosong? Jin-woo balik bertanya, memangnya akan ada acara apa nanti malam? Dengan semangat, bos Hwang mengajak Jin-woo untuk pergi bersama seluruh pegawai toko ini karena mereka ingin mengadakan welcoming party untuk Jin-woo. Jin-woo yang pastinya hanya akan bekerja sementara waktu jadi merasa tak enak dan mengatakan bahwa dirinya tak perlu disambut seperti itu. Namun bos Hwang terus membujuknya untuk pergi. Secara tak sadar ia menyentuh tangan Jin-woo. Detik itu juga Jin-woo langsung terbayang sesuatu. Ia melihat saat ketika bos Hwang sedang berteriak memanggil nama Hae-yong, seakan-akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi kepadanya. Karena kaget, Jin-woo langsung menarik tangannya. "Ada apa?" tanya bos Hwang yang merasa keheranan. Jin-woo menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa tak ada apapun yang terjadi. Bos Hwang masih kebingungan melihat sikap Jin-woo. Namun, sebelum pergi meninggalkannya, ia tetap mengingatkan Jin-woo untuk datang pada acara welcoming party malam ini. Pada akhirnya, Jin-woo benar-benar datang di acara welcoming party untuknya yang diadakan di sebuah karaoke. Semua pegawai dari toko kosmetik asik bernyanyi di depan. Sementara Jin-woo sendiri malah duduk berdua dengan Hae-yong. Tak sengaja, ia melihat Hae-yong yang sedang memijat kakinya sendiri. Lantas Jin-woo bertanya, apakah kaki Hae-yong sakit? Dan dengan jujur Hae-yong pun mengiyakannya. "Sudah kubilang, seharusnya kamu tidak terlalu sering menggunakan sepatu hak tinggi," ujarnya. Bos Hwang turun dari panggung dan berjalan menghampiri Jin-woo. Ia membujuknya untuk ikut bernyanyi di depan. Bagaimanapun juga, ini adalah pesta untuk Jin-woo. Namun, Jin-woo malah diam saja seperti itu. Jin-woo hanya tersenyum kecil dan malah mengajak mereka untuk pulang karena sekarang sudah terlalu larut malam. Bos Hwang tak memperdulikan hal itu. Ia malah berteriak memanggil nama Jin-woo sangat keras dan makin keras supaya Jin-woo mau ikut bernyanyi. Teriakannya itu membuat 3 orang pria yang sedang menggunakan ruangan sebelah jadi terganggu. Mereka menerobos masuk dan mengutarakan kekesalannya secara langsung. Suasananya pun menjadi tegang. Dalam hatinya, Jin-woo menduga-duga sepertinya kejadian inilah yang akan menyebabkan Hae-yong terluka seperti dalam bayangannya. Tanpa pikir panjang, Jin-woo langsung berdiri menghampiri mereka. Terjadi perdebatan yang cukup sengit. Jin-woo diejek karena berada di antara wanita dan tak mau tinggal diam. Jin-woo pun menganggap mereka sebagai pria yang dungu. Tak terima dengan ucapannya, salah satu dari pria itu menonjok Jin-woo tepat di wajahnya. Merasa geram, bos Hwang langsung berdiri dan berteriak kepada para pria itu. Beberapa saat kemudian, Hae-yong berusaha untuk membangunkan Jin-woo yang tergeletak pingsan di atas kursi. Saat terbangun, Jin-woo langsung bertanya apakah bos baik-baik saja. Hae-yong langsung tersenyum nyinyir mendengarnya. Ia pun menunjuk ke arah panggung. Bos mereka sedang asik bernyanyi bersama para pria pembuat onar tadi. "Bukankah sudah kubilang, para pekerja di toko kosmetik kita sangatlah ramah," ujar Hae-yong. Jin-woo tertegun dan bertanya-tanya apa maksud dari bayangan yang ia lihat saat menyentuh tangan bosnya tadi. "Hae-yong," teriak bos Hwang persis seperti yang dilihat oleh Jin-woo tadi.
Namun setelah teriakan menghebohkan itu, Bos Wang malah melanjutkan tariannya lagi, membuat Jinwoo tertegun kebingungan. "Kenapa dia?" tanyanya. Haeyong tertawa geli, ia pun menceritakan bahwasanya itu adalah kebiasaan Bos Wang ketika mabuk. Tidak ada maksud apapun di balik teriakannya itu. Karena jenuh, akhirnya Jinwoo memutuskan untuk mencari udara segar keluar. Merasakan hal yang sama, Haeyong pun ikut bersamanya. Mereka berjalan berdampingan. Haeyong bertanya, apakah kepala Jinwoo baik-baik saja? Dengan tegas, Jinwoo meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja. Haeyong membahas kebiasaan Jinwoo yang nampaknya tak suka minum-minum alkohol. Jinwoo menceritakan bahwa dirinya sangatlah menyayangi tubuhnya, maka dari itu ia tak pernah mau mencicipi minuman seperti itu. "Wah, kamu masih muda, tapi sangat menjaga kesehatanmu ya," ujar Haeyong. Haeyong menghentikan langkahnya. Ia berteriak takjub dan berlari mendahului Jinwoo. Ternyata ia tertarik dengan sebuah ayunan indah di depannya. Dengan semangat, ia langsung duduk di ayunan itu dan bermain-main dengan riang. "Apakah kamu bisa bermain ayunan?" tanya Haeyong. "Tentu saja, bahkan aku bisa melakukannya sambil berdiri," jawab Jinwoo. Jinwoo langsung naik ke ayunan tersebut, namun sebelum mengayunkannya, ia mengajak Haeyong untuk naik bersamanya. "Akan lebih asik kalau dilakukan oleh 2 orang, ujarnya. Meskipun sempat terkejut, akhirnya Haeyong mengiyakan permintaan Jinwoo. Perlahan, ia menginjakkan kakinya di atas bangku ayunan tersebut dan Jinwoo mulai mengayunkannya. Awalnya, mereka tampak tertawa dengan sangat lepas. Lama-lama, jarak di antara mereka semakin dekat dan wajahnya bahkan hampir bersentuhan. Haeyong mulai merasa canggung hingga ia bahkan tak berani menatap mata Jinwoo. Saat itu juga, Haeyong langsung turun duluan. Ia merasa canggung dan mengajak Jinwoo untuk kembali ke tempat karaoke, takutnya mereka sedang dicari oleh yang lainnya. Sesaat setelah melihat Haeyong pergi, Jinwoo terdiam. Ia merasa jantungnya berdegup dengan kencang. "Ada apa denganku?" Keesokan harinya, Jinwoo terus terbayang wajah ceria Haeyong saat naik ayunan, hingga membuatnya selalu tertegun saat melihat Haeyong secara langsung. Saat sadar, ia lagi-lagi bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa perasaannya jadi seperti ini. Tak sengaja, ia melihat Haeyong yang sedang memijit kakinya. Tak tega, akhirnya Jinwoo langsung menghampirinya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Jinwoo mengajaknya ke sebuah toko sepatu wanita. Ia memilihkan sebuah sepatu kets dan menyuruh Haeyong untuk mencobanya. Sepatu itu sangat pas dan cocok. Oleh karena itu, tanpa ragu, Jinwoo langsung membelikannya untuk Haeyong. Merasa tak enak, Haeyong ingin membayar dengan uangnya sendiri. Namun Jinwoo menolaknya dan mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuknya. Ia pun meminta Haeyong untuk langsung mengenakan sepatu tersebut saat bekerja. Mereka pun kembali lagi ke toko, dan di sana sudah ada Hyun Soo yang sedang menunggu Haeyong. Ia mengajaknya mengobrol berduaan saja. Jinwoo hanya bisa memperhatikan kemesraan mereka dari jauh. Tiba-tiba datang Misuk yang langsung menghampirinya. "Hei, beritahu aku dengan jujur, kau menyukai Haeyong kan?" katanya. Jinwoo pun hanya bisa tersenyum, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyukai Haeyong. Namun Misuk bisa merasakan perasaan itu dengan sangat jelas. "Malangnya nasibmu, Haeyong sudah punya pacar, aku pun iri padanya. Di umurku yang sekarang tak ada pria yang mendekatiku. Bisa-bisa aku mati karena kesepian," curhatnya sembari memegang pipi Jinwoo. Karena dia memegang pipi Jinwoo, sekilas Jinwoo berhasil membayangkan masa depan Misuk. Ia pun menceritakan bahwasanya dalam waktu dekat ini akan ada seseorang pria yang menyatakan perasaannya kepada Misuk. Pria itu agak aneh karena ia akan melakukannya sambil menyanyi dan menari. Misuk malah tersenyum geli mendengarnya. Ia tak begitu menanggapi perkataan Jinwoo dan langsung masuk lagi ke dalam toko untuk melanjutkan pekerjaannya. Seusai bekerja, Jinwoo pulang bersama Misuk. Dari kejauhan, ia melihat Haeyong yang naik ke dalam bis. Dengan sigap, Jinwoo pun berlari agar bisa naik bis yang sama. Bahkan, ia berhasil duduk tepat di samping Haeyong. Haeyong pun merasa terkejut. Ia tak menyangka Jinwoo juga naik bis yang sama dengannya, tapi tak pernah bertemu dengannya. Selanjutnya, Haeyong menanyakan lagi kondisi kepala Jinwoo yang kemarin terjatuh. Setelah mengobrol ini dan itu, Haeyong mulai merasa ngantuk. Secara tak sadar, ia pun tertidur dan menjatuhkan kepalanya di pundak Jinwoo. Suasana berubah jadi canggung. Jinwoo lagi-lagi merasakan sesuatu yang aneh dari dalam hatinya. Jantungnya berdegup kencang tanpa bisa dikontrol olehnya sendiri. "Tenang, ingatlah aku melakukan hal ini hanya untuk mengetahui masa depannya," gumam Jinwoo. Perlahan, Jinwoo mulai menyentuh tangan Haeyong. Dalam hitungan detik,
Ia langsung bisa membayangkan kejadian saat Hae-yong terjatuh dari sebuah tangga yang cukup tinggi. Kali ini ada informasi baru yang didapatkannya. Ia melihat kaki seseorang yang berjalan menghampiri Hae-yong yang sudah tergeletak dalam keadaan berlumuran darah. Ada seseorang di tempat kejadian itu, ujarnya. Kemudian, Jinwoo melaporkan kepada Yoongdal apa yang tadi berhasil ia lihat dari masa depannya Hae-yong. Tentu saja hal itu pun membuat Yoongdal jadi semakin mengkhawatirkan malaikatnya itu. Bahkan ia mengambil kembali drone-nya, mengatakan bahwa dirinya hanya akan memberikan benda itu ketika Jinwoo benar-benar berhasil melindungi Hae-yong dari bahaya apapun. Jinwoo pun kebingungan. Ia sama sekali tak mengetahui dengan pasti di mana lokasi kecelakaan itu akan terjadi. Justru karena itulah Yoongdal memintanya untuk mengawasi Hae-yong hingga ia masuk ke dalam rumahnya lagi. Setelah itu barulah Jinwoo boleh pulang. Keesokan harinya, Jinwoo kembali menggerutu karena tugas membagi-bagikan sampel kosmetik yang harus dilakukannya. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang memalukan jika dilakukan oleh seorang pria sepertinya. Misuk menceramahinya, menjelaskan alasan mereka melimpahkan tugas itu kepada Jinwoo karena Jinwoo adalah seorang pria yang tentunya akan lebih menarik perhatian dan kepercayaan pelanggan toko kosmetik yang kebanyakan merupakan kaum wanita. Baru juga mengatakan hal itu, Jinwoo langsung didatangi oleh seorang pelanggan yang memintanya untuk memilihkan warna lip gloss yang sekiranya akan cocok dikenakan oleh perempuan itu. Jinwoo kebingungan untuk menjawabnya, namun Misuk yang sedang berdiri di sampingnya langsung menyubitnya. Akhirnya Jinwoo pun mengatakan jika kedua warna lip gloss itu cocok untuknya, sehingga membuat pelanggan perempuan itu langsung membeli keduanya tanpa ada ragu sedikit pun. Tuh kan, kamu lihat sendiri efeknya, ujar Misuk. Kemudian Jinwoo bertanya apakah Misuk mengetahui sekarang Hae-yong ada di mana. Misuk menceritakan bahwa tadi Hae-yong pulang lebih awal karena ada acara kencan dengan pacarnya. Tiba-tiba, Bos Hwang datang menghampiri Jinwoo. Ia meminta bantuannya untuk membetulkan laptopnya yang rusak. Saat Jinwoo melihatnya, ternyata itu hanyalah serangan virus biasa dan mudah untuk membetulkannya. Namun, ia punya ide untuk melakukan sesuatu. Ia pun menyuruh Bos Hwang untuk pergi membeli kopi di luar. Saat ruangannya kosong, Jinwoo mulai melihat dokumen yang tersimpan di atas meja. Ternyata ia ingin mencari tahu alamat rumah Hae-yong. Tak butuh waktu lama untuk mendapatkannya, ia pun langsung mencatatkannya di selembar kertas yang tersimpan di dekatnya. Hae-yong sedang menikmati kencannya di pinggir sungai Han, yang suasananya sangat romantis. Dengan inisiatifnya sendiri, Hyunso menyelimutkan jasnya ke badan Hae-yong yang nampaknya mulai kedinginan. Saat berjalan menuju mobilnya, tak sengaja Hyunso melihat sepatu yang dikenakan oleh Hae-yong. Reaksinya tak begitu bagus. Ia mengungkapkan jika dirinya lebih menyukai Hae-yong mengenakan high heels. Lebih terlihat indah katanya. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Dengan lembut, Hyunso memakaikan sabuk pengaman untuk Hae-yong. Ia bahkan menyentuh pipi Hae-yong yang sudah memerah karena angin malam yang sangat dingin. Hae-yong berusaha untuk menyinggung perihal pekerjaan Hyunso, dan dengan santainya, Hyunso menjawab bahwa semuanya sudah hampir selesai dan sebentar lagi ia akan pindah ke Shanghai. "Apakah kamu tak ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" tanya Hae-yong. "Entahlah, sepertinya tak ada," jawab Hyunso singkat. Jinwoo masih sibuk mencari lokasi rumah Hae-yong, dan kebetulan mobil Hyunso tiba di sana di waktu yang bersamaan. Takut ketahuan, akhirnya Jinwoo bersembunyi di belakang tembok. Setelah turun dari mobil, Hyunso mengambil kembali jasnya dan mencium kening Hae-yong. Setelah itu, Hae-yong langsung menengok ke arah samping. "Du Jinwoo," panggilnya. Mau tak mau, Jinwoo harus keluar dari persembunyiannya dan berjalan menghampiri mereka. Ia minta maaf karena telah mengganggu mereka. Lantas Hae-yong bertanya mengapa Jinwoo berada di daerah sini. Dengan tegang, Jinwoo mengungkapkan bahwa dirinya sedang olahraga malam karena rumahnya masih berada di sekitar sini. Karena sudah larut malam, Hyunso pamit pulang. Ia pun masuk ke dalam mobilnya, sementara Jinwoo masih berdiri di samping Hae-yong. Setelah melihat Hyunso benar-benar pergi, Hae-yong langsung menunjukkan ekspresi muram sambil menaiki tangga di belakangnya. "Kamu baru pulang berkencan, mengapa ekspresimu sangat tidak menyenangkan?" tanya Jinwoo. "Aku sangat ingin pergi ke Namsan Tower," ujarnya yang langsung duduk di salah satu anak tangga. Jinwoo merasa simpati kepadanya. Ia pun duduk di sampingnya dan mencium bau alkohol yang cukup menyengat. "Kamu pasti baru minum ya?" Hae-yong tak menjawabnya. Ia malah bercerita mengenai kesukaannya terhadap keindahan Namsan Tower.
Semenjak kecil, aku selalu merasakan bahwa lampu-lampu di Namsan Tower itu sangatlah romantis. Bukankah seperti itu, banyak pasangan kekasih yang menggembok cinta mereka di atas sana. Di tempat lampu-lampu yang bersinar terang itu, dilamar, kemudian memutuskan menikah, dan aku akan membentuk sebuah keluarga. Itulah mimpiku. Namun, orang itu sepertinya tak memiliki rencana apapun. Bahkan meskipun aku yang lebih dulu mengatakannya, dia malah menghindari pandanganku. Di mata seorang pria, seorang gadis yang selalu mengharapkan lamaran di sepanjang kehidupannya, apakah membuatnya jadi tak terlihat spesial lagi? Tanya Heong. Tidak diduga. Jika memang dia mencintaimu, dia pasti memiliki alasan tertentu ketika melakukan hal ini kepadamu. Makanya, jangan mengatakan bahwa nasibmu menyedihkan. Kamu adalah perempuan yang layak dicintai oleh setiap orang, ujar Jinwoo. Setelah melihat Heong masuk ke rumahnya, barulah Jinwoo pergi. Ia berjalan menuruni tangga dan melihat lagi sosok pria berbaju hitam yang sebelumnya mengawasi daerah sekitar toko kosmetik. Ia pun menahannya dan menginterogasi alasan keberadaannya di sini. Namun pria itu langsung mengajak Jinwoo berkelahi. Secara tak sengaja mereka bersentuhan dan Jinwoo melihat sesuatu. Pria berpakaian hitam itu akan menyeret seorang wanita yang sepertinya mirip dengan Heong. Sayangnya, Jinwoo tak melihat semuanya lebih lengkap karena ia terjatuh setelah ditonjok di bagian perut oleh pria itu. Keesokan harinya, Jinwoo jadi tak henti-hentinya memperhatikan Heong. Misuk tak tahan melihatnya dan dengan sengaja menyenggol perutnya hingga membuatnya merintih kesakitan. Penasaran, Misuk pun sedikit menyingkap ke meja Jinwoo dan dibuat terkejut setelah melihat bekas luka memar. "Apakah kamu bertengkar atau dipukuli seseorang?" tanya Misuk. Jinwoo menggelengkan kepalanya, kemudian mengajak Misuk untuk berbicara berduaan saja dengannya. Mereka duduk di ruangan tangga darurat. Jinwoo bertanya apakah Heong punya musuh. Dengan yakin, Misuk membantahnya. Ia sangat mengenal Heong yang sama sekali tak pernah berbuat buruk terhadap orang lain. Namun ada kemungkinan jika ia diganggu oleh para stalkernya. Jika memang begitu, Jinwoo pun menceritakan bahwa besar kemungkinan orang yang memukulnya ini adalah stalker atau penguntitnya Heong. Sayangnya, Misuk tak begitu mempercayainya karena Jinwoo tak memiliki bukti yang relevan. Malam harinya, Jinwoo sedang membagikan sampel kosmetik di depan mall. Tak sengaja, ia melihat seorang wanita berjalan di depannya. Dari arah belakang wanita itu, sangat persis dengan yang dia lihat di bayangannya. Ia pun segera masuk kembali ke dalam toko kosmetik. Bertanya di manakah Heong saat ini. Salah satu pegawai mengatakan Heong baru saja pergi keluar untuk menemui seseorang. Misuk yang mendengarnya langsung mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir. Sepertinya Heong pergi untuk menolak salah satu dari sekian banyak stalkernya. Namun, Jinwoo tak percaya akan hal itu. Ia pun mencari tahu lokasinya dan langsung pergi menyusulnya. Dalam perjalanan, ia menelpon Heong, bertanya di mana posisinya berada saat ini. Dari bawah, ia melihat Heong sedang berdiri di atas tempat dekat tangga. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berteriak meminta Heong untuk pergi dari tempat itu detik ini juga. Namun, Heong malah mengabaikannya karena ada telepon masuk. Saat diangkat, dia tak mendengar suara siapapun. Dan tiba-tiba muncul si pria berpakaian hitam dari belakangnya. Pria itu membekap mulut Heong dan menyeretnya. Untunglah Jinwoo tiba di waktu yang tepat. Ia langsung mengalihkan perhatian hingga dirinya lah yang jadi sasaran kemarahan pria itu. Mereka saling baku hantam dan pria itu memukul tepat di bagian yang sama dengan yang sebelumnya, membuat Jinwoo kesakitan hingga terkapar lemas. Tak sampai di situ saja, kemudian pria itu mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya. Heong yang tak bisa berbuat apapun hanya bisa berteriak panik dan memohon agar pria itu tak berbuat jahat. Tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi. Pria itu pun langsung berlari kabur. Jinwoo hendak mengejarnya, namun di saat itu juga muncullah Hyunso. Ia meminta Jinwoo untuk tetap diam karena dirinya lah yang akan mengejar penjahat itu. Heong bertanya, mengapa Hyunso bisa ada di sini? Namun situasinya sangat mendesak hingga ia terburu-buru dan mengajak Heong untuk mengobrol di lain waktu saja. Jinwoo mengerang kesakitan, namun ia masih sempat untuk marah kepada Heong yang berada dalam bahaya karena sifatnya yang terlalu percaya kepada orang lain. Tak mengatakan apapun, Heong malah menangis terseduh-seduh. "Aku takut sesuatu yang buruk terjadi padamu," ucapnya dengan terbata-bata. "Sudahlah, aku tak apa-apa, jadi berhentilah menangis," pinta Jinwoo. Karena refleks, Jinwoo langsung menarik Heong ke dalam pelukannya untuk menenangkannya.
Scene pun beralih. Hae-young ditemani Hyun-soo duduk berdua di depan ruang UGD, tempat Jin-woo berada saat ini karena mendapatkan perawatan. Hae-young nampak sangat cemas. Terlihat dari ekspresinya yang sudah tidak fokus saat mendengar penjelasan Hyun-soo yang menceritakan bahwa dirinya bisa tiba tepat waktu setelah mengetahui lokasi Hae-young dari Misuk. Tak lama kemudian, Jin-woo keluar dan langsung dibawa menuju ruang pemulihan. Hae-young bertanya apakah Jin-woo baik-baik saja. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa dalam kondisi seperti ini aku baik-baik saja, sanggah Jin-woo. Tak sengaja, Jin-woo melihat tangan Hae-young yang dibalut perban. Namun, Hae-young langsung menyembunyikannya dan mengatakan bahwa itu hanya luka ringan. Kemudian datanglah Hyun-soo yang baru saja bertemu dengan dokter. Ia menjelaskan bahwa luka Jin-woo tidak terlalu parah, hanya ada beberapa tulang rusuknya yang retak. Hah? Katamu itu tidak parah, ungkap Jin-woo dengan nada ketus. Hyun-soo tak mau berdebat. Ia mengucapkan terima kasih dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Namun, Jin-woo menggerutu mengatakan bahwa ia tak bisa mengangkat tangannya. Sepulangnya dari rumah sakit, Jin-woo langsung datang ke kafe untuk minta makan. Young-dal yang sedang berada di sana pun langsung melihat kondisi Jin-woo dan mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir, namun belum sempat menjenguknya karena harus mengurus tempat ini. Jin-woo mengungkapkan bahwa dirinya masih perlu melanjutkan pekerjaannya lagi. Young-dal merasa heran. Bukankah setelah kejadian kemarin, seharusnya Hae-young sudah terbebas dari kondisi yang berbahaya? Akulah yang memulainya, maka aku juga akan mengakhirinya, ungkap Jin-woo. Kamu tidak seperti Jin-woo yang ku kenal. Jangan-jangan kau juga menyukai malaikatku, tebak Young-dal. Mendengar hal itu, membuat Jin-woo langsung tersedak. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya jadi kehilangan selera makan dan memutuskan untuk berangkat ke toko kosmetik sekarang juga. Setibanya di sana, Jin-woo bertemu dengan para pegawai toko kosmetik yang sedang berjalan keluar sembari membawa beberapa kardus. Sebelumnya Jin-woo minta maaf karena telah menghilang tanpa memberi kabar. Namun Bos Wang telah mengetahui semuanya dari Hae-young. Ia bahkan meminta Jin-woo untuk mengambil cuti saja jika memang masih merasa sakit. Hae-young bahkan menyebutmu seperti seorang superhero, ujar Bos Wang. Jin-woo menegaskan bahwa keadaannya sudah sangat baik. Mendengar hal itu, membuat yang lainnya jadi merasa lega. Bos Wang pun mengajak Jin-woo masuk ke dalam untuk membantunya mengambil barang yang tertinggal. Hari ini mereka akan sangat sibuk karena kedatangan Jessica Milo, artis yang menjadi brand ambassador salah satu kosmetik di toko mereka. Ketika Jin-woo pergi, Misuk berbisik kepada Hae-young, "Jangan-jangan ada sesuatu di antara kalian." "Tidak, sama sekali tidak ada apapun di antara kami," tegas Hae-young. "Oh iya ya, kamu kan perempuan yang sangat setia, tak mungkin kamu menyukai pria lain," ujar Misuk. Setelah Misuk pergi, Hae-young pun terdiam. Ia terbayang saat-saat ketika Jin-woo selalu datang menolong dan menenangkannya dikala kesulitan. Setelah persiapannya selesai, akhirnya Jessica pun datang juga. Parasnya cantik dan juga badannya bagus. Misuk menggoda Jin-woo dengan bertanya, "Apakah Jessica termasuk tipemu?" Jin-woo memicingkan matanya, mengatakan bahwa Jessica sangat cantik, badannya juga tinggi. Ia mengatakan hal itu tepat di hadapan Hae-young. Hae-young sedang sibuk menempel poster, namun badannya yang mungil tidak dapat menjangkau bagian atasnya. Tiba-tiba Jin-woo muncul dan langsung membantunya, membuat Hae-young jadi bersikap kikuk. "Sepertinya aku salah memberimu saran untuk mengenakan sepatu kets," ujar Jin-woo. "Ah, ini bukan karena sepatunya kok," ucap Hae-young dengan terbata-bata. "Aku cuma bercanda, jangan dianggap serius," ujar Jin-woo sambil tersenyum. Selanjutnya, mereka hendak menempelkan balon-balon yang tersimpan dalam kardus. Namun, saat mengangkatnya, Jin-woo malah menjatuhkannya hingga balon-balon itu tercecer di lantai. Mereka pun mengambilnya satu persatu, tapi tiba-tiba mereka mengambil balon yang sama. Sekejap, mereka saling menatap penuh arti. Namun, suasana itu harus terpotong karena Bos Wang meminta salah satu dari mereka untuk memberitahukan manajer Jessica bahwa acaranya akan dimulai sebentar lagi. Jin-woo mengajukan dirinya untuk pergi, sementara Hae-young melanjutkan tugasnya untuk menghias balon. Tak sengaja, ia memecahkan satu balon. Bukannya kaget, ia malah melamun, membayangkan sosok Jin-woo yang makin kesini makin membuat perasaannya tercampur aduk seperti ini. Kemudian muncul kabar buruk, Jessica menghilang entah kemana. Bahkan manajernya sekalipun tak mengetahui keberadaannya. Karena acara akan segera dimulai, Bos Wang pun mengerahkan seluruh pegawainya untuk berpencar mencari Jessica. Bos Wang menginterogasi Bobby yang merupakan manajer Jessica. Ternyata tadi mereka bertengkar dikarenakan besok adalah hari ulang tahun Jessica, tapi Bobby malah menyetujui sebuah job. Tentu saja Jessica marah besar dan kemungkinan hal itulah yang membuatnya kabur.
Para pegawai yang diperintahkan untuk mencari Jessica telah kembali. Mereka telah menyisir seluruh gedung, tapi hasilnya nihil. Tak mau terjadi hal buruk, Bobby pun memutuskan untuk mencarinya sendiri. Jinwoo mengejarnya, kemudian ia meminta Bobby untuk mengizinkannya menyentuh tangannya. Setelah menyentuh tangan Bobby, Jinwoo bisa melihat posisi mereka akan menemukan Jessica. Tempatnya cukup ramai, ada sebuah patung pria di sana. Jinwoo langsung mengetahui lokasi itu dan mengajak Bobby untuk ikut bersamanya. Pengunjung sudah berdatangan, namun belum ada kabar mengenai Jessica. Bos Wang sangat panik, ia bingung harus melakukan apa. Bagaimana kalau dia tak kembali lagi, ujarnya. Jinwoo bersama Bobby mendatangi tempat yang telah dibayangkannya tadi, dan benar saja tak lama kemudian kita melihat Jessica yang sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Sebagai orang asing, tentu saja ia kebingungan dengan tempatnya berada saat ini. Bobby memanggilnya, membuat Jessica langsung berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Jinwoo menghampirinya untuk memberitahukan bahwa mereka harus segera kembali karena acaranya mungkin telah dimulai. Akhirnya, acara bisa berlangsung sesuai yang diharapkan. Para pengunjung terlihat senang karena bisa bertemu dengan Jessica, begitupun sebaliknya. Entah apa yang dipikirkannya, di sepanjang acara, Jinwoo terus melirik ke arah Jessica. Dari jauh, Misuk membisikkan hal ini kepada Haeyoung. Mendengar hal itu, Haeyoung langsung menunjukkan raut wajah kecewa. Ia melihat kakinya yang sekarang telah memakai high heels. Setelah acaranya berakhir, Jessica bersalaman dengan semua pegawai dari toko kosmetik. Ia minta maaf kepada Bos Huang karena kejadian tadi, dan kepada Jinwoo ia berterima kasih karena ia telah mendengar semuanya dari Bobby. Jessica bertanya-tanya apakah Jinwoo adalah seorang peramal. Jinwoo tak menjawabnya secara pasti, ia malah membahas hal yang lain. Ia menceritakan bahwa perasaan Jessica terhadap Bobby tidak bertepuk sebelah tangan. Aku bisa merasakan perasaan Bobby. Jessica, aku ingin memberitahumu sesuatu. Hanya karena kamu tak melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Dan karena dia tidak mengungkapkannya, bukan berarti dia tak mencintaimu, ungkap Jinwoo. Jessica pun tersenyum, dan secara refleks langsung mencium pipi Jinwoo. Tanpa sadar, bola mata Haeyoung langsung membesar saat melihat kejadian itu, yang menandakan bahwa dirinya kaget sekaligus cemburu. Setelah Jessica pergi, Bos Wang langsung mengajak mereka untuk makan bersama. Namun, ketika semuanya pergi, Jinwoo menarik tangan Haeyoung. Yang barusan itu bukan apa-apa. Mereka hanya terbiasa menggunakan kontak fisik sebagai tanda keakraban dan ucapan terima kasih, jelas Jinwoo. Haeyoung menatapnya heran. Untuk apa kamu menjelaskan hal itu kepadaku? Tanya Haeyoung. Kemudian, keesokan harinya, Haeyoung mendengar kabar bahwa Jinwoo akan berhenti bekerja. Ia pergi mencari Jinwoo hingga ke ruangan Bos Wang, namun dia tak ada di sana. Haeyoung berlari keluar, namun ia tetap tak bertemu dengan Jinwoo. Jinwoo kembali menjadi dirinya sendiri dengan penampilan lamanya. Namun, ia memutuskan untuk berhenti meramal. Padahal, Yungdal sudah sangat kewalahan untuk menolak semua tamu yang datang karena hanya ingin diramal oleh Jinwoo. Malam ini, Jinwoo ingin pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat di pintu, muncullah wanita yang dulu pernah diramal olehnya. Wanita itu memberikannya kue karena ramalan Jinwoo telah terbukti benar. Namun, Jinwoo malah mengabaikannya dan menyuruhnya untuk memberikan kue itu kepada Yungdal saja. Waktu pun berlalu, hari-hari tanpa Jinwoo membuat Haeyoung jadi sering melamun. Kebetulan hari ini Jessica datang ke toko untuk memberikan hadiah sebagai bentuk permintaan maafnya. Tiba-tiba Jessica ingin ngobrol berdua dengan Haeyoung. Tanpa basa-basi, Jessica langsung bertanya apakah Haeyoung menyukai Jinwoo. Tentu saja Haeyoung langsung menjawab tidak. Menurutku, dia sangat menyukaimu. Dia mengatakan sesuatu padaku. Hanya karena kamu tak melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Dan karena dia tidak mengungkapkannya, bukan berarti dia tak mencintaimu. Aku rasa dia menceritakan kisahnya sendiri, ungkap Jessica yang langsung beranjak pergi. Mendengar hal itu, Haeyoung pun terdiam. Ia mengambil ponselnya dan hendak menelpon Jinwoo. Haeyoung hampir saja menelpon Jinwoo, namun tiba-tiba saja ada telepon masuk dari Hyunso. Ia pun langsung mengangkatnya. Ternyata maksud Hyunso menelpon hanyalah untuk memberitahu jika besok ia tak bisa berkencan dengan Haeyoung. Maaf, aku tahu besok adalah hari liburmu, tapi aku ada rapat penting, ujar Hyunso. Haeyoung tak bisa marah, ia mengerti, dan meminta Hyunso untuk fokus saja pada pekerjaannya saja. Telepon itu membuat Haeyoung sadar bahwa dirinya telah memiliki seorang kekasih dan tidak pantas untuk punya perasaan kepada pria lain. Ia pun menaruh sepatu pemberian Jinwoo ke dalam kardusnya lagi dan berniat untuk mengembalikannya.
Karena tak bisa memaksa Jinwoo untuk meramal lagi, akhirnya Yungdal berpura-pura menjadi peramal gadungan. Baru juga sekali coba, ia langsung ketahuan. Bahkan pelanggannya itu menyiramnya dengan segelas air karena Yungdal mengatakan hal-hal yang lebih tepat disebut sebagai penghinaan. Tak lama setelah wanita itu pergi, datanglah perempuan yang ingin memberikan hadiah kepada Jinwoo tempo hari. Sepertinya rasa terima kasihnya telah berubah menjadi ketertarikan. Kali ini, ia bakal membawakan sebuah kue yang secara khusus dibelikannya dari Gangnam. Namun sayangnya, Jinwoo saat ini sedang pergi keluar. Ia tak langsung pergi dan menggunakan situasi ini untuk bertanya seputar Jinwoo kepada Yungdal. Yungdal mengetahui segalanya tentang Jinwoo. Sambil makan kue tersebut, ia menceritakan kisah hidup Jinwoo. Namun ia meminta perempuan itu untuk berhenti menyukai Jinwoo karena ia tahu jika akhirnya pasti tak akan bagus. Jinwoo tak bisa dekat dengan seseorang, dia akan dibuat resah karena harus melihat masa depan orang itu, ujarnya. Perempuan itu tak menghiraukan saran dari Yungdal, ia malah balik bertanya, berarti selama ini Jinwoo belum pernah punya pacar? Yungdal berpikir sebentar, lalu mengatakan bahwa dulu Jinwoo sepertinya pernah memiliki hubungan dengan beberapa wanita, namun tak ada satupun yang benar-benar ia suka. Jinwoo sendiri sedang asik memainkan drone-nya di taman. Matanya memang fokus memperhatikan drone yang terbang, tapi hati dan pikirannya selalu terbayang-bayang momen-momen saat ia bersama dengan Haeyoung. Karena ini adalah hari liburnya, Haeyoung pergi ke Namsan Tower sendirian. Ia berdiri di depan gerbang, tempat ribuan gembok cinta terpasang. Saat ia berjalan pergi, datanglah Jinwoo yang kemudian berdiri di tempat Haeyoung berdiri tadi. Berada di sini membuat Jinwoo semakin mengingat sosok Haeyoung. Ia mengeluarkan gembok yang telah dibawanya, namun tiba-tiba sebuah tangan menyentuhnya dari belakang. Tentu saja itu adalah tangannya Haeyoung. Secara samar-samar, ia akhirnya mengenali Jinwoo, meskipun sebelumnya ia dibuat linglung karena penampilan Jinwoo yang berbeda saat tak mengenakan kacamata. Tapi dia belum sadar kalau Jinwoo adalah peramal yang dia datangi waktu itu. Dengan canggung, mereka saling menyapa dan bertanya kabar masing-masing. Haeyoung tak mau perasaannya jadi bimbang lagi. Ia pun memutuskan untuk pamit pergi terlebih dahulu, namun Jinwoo menahannya. Kita sudah bertemu secara tak sengaja seperti ini. Bukankah setidaknya kita harus jalan bersama? Aku agak kesal karena di sini terlalu banyak pasangan kekasih. Untuk hari ini saja kita bisa menganggap bahwa kita adalah sepasang kekasih, ungkap Jinwoo. Tapi belum selesai Haeyoung bicara, Jinwoo pun mengatakan, aku tahu kau sudah punya pacar. Ini hanya untuk bersenang-senang, kita coba saja, ucap Jinwoo yang langsung menarik tangan Haeyoung. Kencan palsu mereka pun dimulai, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mereka saling pegangan tangan, bermain-main hingga tertawa dengan sangat lepas. Mereka makan bersama, saling bercanda dengan memecahkan telur rebus di jidat satu sama lain. Mereka membeli aromanis dan memakannya dengan cara saling menyuapi. Pokoknya, mereka sudah terlihat seperti sepasang kekasih sungguhan. Matahari pun mulai terbenam, langit pun sudah mulai gelap. Jinwoo mengeluarkan gembok yang telah dibawanya. Ia bahkan telah menulis namanya dan Haeyoung di sana. Namun Haeyoung menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa hal itu hanya boleh dilakukan oleh sepasang kekasih sungguhan. Sudah saatnya, satu persatu lampu di menara mulai dinyalakan. Haeyoung begitu senang dan terpana saat melihatnya. Entah sengaja atau tidak, tiba-tiba ia langsung mencium bibir Haeyoung. Mereka pun terdiam sekejap hingga akhirnya Jinwoo sadar dan melepasnya. Mereka berusaha menghindari kontak mata di antara satu sama lain. Jinwoo minta maaf dan Haeyoung lebih memilih untuk langsung mengajaknya pulang. Setelah kejadian itu, Jinwoo tak kabur begitu saja. Ia mengantarkan Haeyoung hingga ke depan rumahnya. Sebelum masuk, Haeyoung ingin meluruskan apa yang terjadi tadi. Ia menganggap bahwa itu hanyalah tindakan refleks karena terbawa suasana. Ia tahu bahwa Jinwoo adalah pria yang baik, makanya ia sangat berharap jika suatu saat nanti Jinwoo akan mendapatkan wanita yang mencintainya setulus hati. Jinwoo hanya tersenyum. Ia pun menawarkan diri untuk meramal masa depan Haeyoung. Awalnya Haeyoung menolak, namun Jinwoo berhasil meyakinkannya dan langsung menyentuh pipinya. Sayangnya, bayangan yang dilihat oleh Jinwoo masih sama dengan waktu itu. Kecelakaan Haeyoung yang akan terjatuh dari atas tangga masih tetap akan terjadi. Merasa kaget, Jinwoo langsung membuka matanya kembali. Namun, kepada Haeyoung ia tak mengatakan apapun. Ia malah menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Aku kira kecelakaan itu tak akan terjadi, tapi ternyata Haeyoung masih berada dalam bahaya, gumam Jinwoo. Setelah mengetahui bahwa Haeyoung masih berada dalam bahaya, atas dasar inisiatifnya sendiri, Jinwoo terus mengikuti Haeyoung.
bahkan ketika ia sedang berkencan dengan pacarnya. Berkali-kali Yungdal memintanya untuk kembali meramal di kafenya saja, namun Jinwoo menolaknya, mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan hidup Haeyoung. Apapun yang terjadi, aku tak akan pernah membiarkannya terluka. Bahkan Jinwoo sampai harus melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Hyunseo mencium Haeyoung. Dari pembicaraan mereka, terdengar jika Haeyoung mulai meragukan hubungan mereka. Namun, Hyunseo berusaha meyakinkannya melalui sebuah ciuman. Jinwoo tak bisa berkutik, ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan dengan ekspresi cemburu. Namun, hal yang mencurigakan terjadi setelah Haeyoung masuk ke dalam rumahnya. Seorang pria yang mengenakan baju hitam tiba-tiba muncul. Ia tak menyerang siapapun dan malah menerima sebuah amplop dari Hyunseo. Untuk memastikan apakah pria tersebut adalah orang yang menyerangnya dulu, secara diam-diam Jinwoo mengikutinya dari belakang. Dan ternyata benar, itu adalah pria jahat yang hampir mencelakainya. Jinwoo mengadukan hal ini kepada Yungdal, dan berkat koneksinya, Yungdal berhasil mendapatkan informasi bahwa pria itu memang telah dibebaskan dari penjara. Polisi mengatakan bahwa tuntutannya telah dicabut oleh korban. Jinwoo tak percaya akan hal ini. Ia merasa curiga kepada Hyunseo, maka ia pun meminta kepada Yungdal untuk mencari tahu identitas Hyunseo. Di sisi lain, Haeyoung semakin bimbang akan kisah cintanya dengan Hyunseo. Kepada Misuk, ia bertanya apakah dirinya harus mengakhiri hubungannya itu. Misuk menjelaskan bahwa cinta itu bisa berubah kapan saja. Dalam hal ini, Haeyoung tak perlu merasa bersalah. Ia pun menyarankan agar Haeyoung beristirahat dan menghirup udara segar untuk menenangkan pikirannya. Yungdal memulai aksinya, ia mendatangi toko kosmetik dan berusaha mengajak Misuk untuk ngobrol. Diawali dengan basa-basi, yang intinya mengajak Misuk untuk datang dan berbicara berdua dengannya di kafe. Untunglah Misuk tipe wanita yang humble, karena dengan mudahnya ia menyetujui hal itu. Jinwoo masih sibuk mengikuti si pria baju hitam. Kali ini, ia memergokinya sedang menerima sebuah amplop coklat dari seseorang. Entah apa isinya, masih sangat sulit dan belum bisa ditebak oleh Jinwoo. Haeyoung sendiri sekarang sedang makan malam bersama Hyunseo. Suasananya agak canggung. Sikap perhatian Hyunseo selalu membuat Haeyoung terbebani dan merasa tak enak hati jika harus mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Di kafe, Misuk langsung menanyakan apa yang diinginkan oleh Yungdal. Ia sangat mengetahui jika ada orang yang berbuat baik kepadanya pasti ada maunya. Dengan terbata-bata, Yungdal mulai menanyakan perihal sosok Hyunseo yang notabene-nya merupakan kekasih dari Haeyoung. Misuk mulai kesal, ia mencurigai Yungdal sedang memanfaatkannya demi mendapatkan Haeyoung. Tak mau usahanya gagal, Yungdal pun berbohong dengan mengatakan bahwa Haeyoung adalah cinta masa lalunya. Sekarang ia merasa bahwa Misuk adalah tipenya. Dengan kata-kata itu saja, Misuk berhasil tergoda. Ia pun menceritakan pekerjaan Hyunseo yang menurutnya sangatlah menjanjikan. Hyunseo adalah seorang pebisnis yang sangat hebat dalam mengelola sahamnya. Bahkan, Haeyoung mempercayakan semua uangnya kepada Hyunseo. Di sisi lain, Jinwoo masih terus mengintai pria itu. Untuk beberapa saat, mereka berada di warnet dan pergi ketika pria itu mendapatkan sebuah telepon. Tiba-tiba, saat di jalan dan sedang mengangkat teleponnya, ada sebuah mobil yang melaju kencang dan langsung menabrak pria itu hingga tergeletak di tengah jalan bersimbah darah. Lagi-lagi, Jinwoo minta kepada Yungdal untuk mencari tahu siapa orang yang telah mencelakai pria berbaju hitam itu. Yungdal pun menelepon polisi kenalannya dan ia mendapatkan informasi bahwa kasus ini masih menggantung. Belum ada petunjuk yang menjadi clue siapa dalang di baliknya. Kemudian Yungdal menceritakan informasi mengenai Hyunseo yang telah berhasil dilacak olehnya. Berdasarkan pengakuan Misuk, Hyunseo merupakan pebisnis yang handal main saham. Namun, setelah bertanya kepada teman-temannya yang bekerja di bidang tersebut, tak ada satupun dari mereka yang mengenal Hyunseo. Bisa jadi Hyunseo bukanlah nama aslinya atau ia berbohong mengenai pekerjaannya. Jinwoo ingin memastikan semuanya sendiri. Ia pun memulai aksinya dengan menyamar sebagai pengantar barang. Ia mendatangi kantor tempat Hyunseo bekerja. Di sana, kedatangannya sempat ditolak karena barang yang dibawanya tak pernah dipesan oleh siapapun. Ia tetap memaksa dan kebetulan Hyunseo melihatnya. Langsung saja, Jinwoo minta kepada Hyunseo untuk tanda tangan surat terima. Sayangnya Hyunseo tak mau melakukannya dan menyuruh salah satu pegawai yang lain untuk melakukannya. Tak puas sampai di situ saja, Jinwoo pun terus mengikuti Hyunseo. Kali ini, ia memergoki Hyunseo yang bertemu dan makan bersama seorang wanita cantik. Ia memperhatikan mereka dari jauh dan melihat mereka sedang bermesraan.
Ketika wanita itu pulang sendirian, Jinwoo menahannya dan menanyakan semuanya secara langsung. Namun, wanita itu lebih dulu memotret wajah Jinwoo, kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pegawai asuransi dan Hyunso adalah klien VIP-nya. Ia bahkan masih sempat-sempatnya bertanya apakah Jinwoo ingin menggunakan jasa asuransi dari perusahaannya. Ketika berbicara, wanita itu menyentuh leher Jinwoo. Akan terjadi sesuatu di basement. Wanita itu turun dari mobil sambil tertawa cengengesan. Kemudian ia berjalan ke arah tembok dan entah apalagi yang terjadi selanjutnya. Jinwoo kembali ke kafe. Ia pun meminta bantuan Youngdal untuk mencari tahu siapa wanita itu dan apa hubungannya yang sebenarnya dengan Hyunso. Sementara dirinya sendiri akan pergi ke toko kosmetik untuk memastikan sesuatu. Sesampainya di sana, Jinwoo langsung menanyakan Haeyoung. Ia pun menemuinya di ruang istirahat dan kebetulan di sana sedang ada Hyunso juga. Suasana jadi memanas. Hyunso langsung memaparkan bahwa selama ini Jinwoo lah orang yang selalu mengikutinya. Tak mau kalah, Jinwoo pun bertanya mengapa Hyunso bertemu dengan stalker yang harusnya dipenjara. Namun Hyunso dengan mudah berkilah bahwa dirinya hanya ingin memberikan uang kepada pria itu agar ia tak mengganggu mereka lagi. Terakhir, Hyunso meminta Jinwoo untuk berhenti mendekati Haeyoung dan ia akan menganggap jika masalah mereka berakhir. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung berkata, tidak mau, dengan alasan dirinya telah melakukan banyak hal bersama Haeyoung dan sepertinya itu telah membuat Haeyoung mulai jatuh cinta kepadanya. Hal itu pun malah membuat Hyunso emosi dan langsung melayangkan tinjunya tepat di wajah Jinwoo. Detik itu juga, sepertinya Jinwoo berhasil melihat sepersit masa depan Hyunso. Apa yang Jinwoo lihat sebenarnya? Jadi, setelah mendapat tonjokan langsung dari Hyunso, Jinwoo langsung melihat ketika Hyunso bermesraan dengan wanita pegawai asuransi tadi. Mendengar cerita tersebut, membuat Youngdal jadi merasa geram terhadap Hyunso. Ia pun menceritakan hal-hal yang berhasil didapatkannya terkait informasi mengenai kematian si pria berbaju hitam. Setelah ditelusuri, pria itu punya asuransi hidup dan sangat kebetulan wali yang akan mendapatkan uang asuransi tersebut adalah si wanita selingkuhannya Hyunso. Apakah mungkin ini hanya kebetulan? Itulah hal yang masih menjadi misteri. Youngdal teringat obrolannya dengan Misuk yang mengatakan bahwa Haeyoung menyerahkan semua uangnya untuk dikelola oleh Hyunso. Berdasarkan hal tersebut, mereka curiga kalau Hyunso juga menggunakan Haeyoung untuk bisa mendapatkan asuransinya. Dilihat dari caranya yang telah menunda lamarannya sampai setahun ini, sementara kita mengetahui bahwa asuransi akan cair minimal setelah kita menjadi member selama 1 tahun. Apakah Haeyoung punya asuransi hidup? Kita harus mencari tahu tentang itu dulu. Kemudian Jinwoo menyamar, cuma pakai topi hitam doang sih. Ia mendatangi toko kosmetik dan menyelinap masuk ke dalam ruangan bosnya. Untuk apa? Tentu saja untuk memastikan apakah Haeyoung punya asuransi hidup atau tidak. Saat ia sedang memotret dokumennya, tiba-tiba bosnya masuk dan langsung memergokinya. Semua orang pun ikut berkerumun di sana termasuk Haeyoung. Haeyoung yang marah langsung berlari keluar. Jinwoo mengikutinya dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Ketika mereka sedang berdebat, Misuk menghampirinya dan baru menyadari bahwa Jinwoo adalah peramal yang waktu itu. Haeyoung semakin emosi meneriaki Jinwoo sebagai pembohong besar dalam hidupnya. Ia marah dan pergi meninggalkan Jinwoo begitu saja. Jinwoo meratapi nasibnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan sekaligus kesedihan karena seorang wanita. Tak jauh berbeda dengan Haeyoung, ia sangat menyesali sikapnya yang masih saja menyukai Jinwoo meskipun telah mengetahui kebohongannya. Tiba-tiba, ketika situasi seperti ini, datanglah seorang pelanggan pria. Ia menatap Misuk dengan penuh ketertarikan. Tanpa bertanya apapun, ia langsung menyatakan perasaannya sambil menyanyi dan menari. Misuk pun terkejut, sangat terkejut, hingga ia bahkan tak bisa berkata apa-apa. Namun, ia teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, Jinwoo pernah mengatakan hal seperti ini akan terjadi kepadanya. Dia benar, dia tidak berbohong, kata Misuk. Segera, Misuk pergi menemui Jinwoo di kafe. Tanpa bertanya panjang lebar, ia langsung mengakui bahwa dirinya mempercayai Jinwoo. Setelah berdiskusi singkat, didapatkan informasi bahwa Haeyoung memang punya asuransi hidup dan walinya adalah Hyunso. Berarti, semua tebakan mereka memang benar adanya. Semuanya pun terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Misuk teringat, tadi sore Haeyoung ditelepon oleh Hyunso dan sepertinya hari ini ia akan dilamar. Jinwoo pun terkejut, ia pun teringat sesuatu. Dalam bayangannya, Haeyoung terjatuh dari atas tangga dan sebuah cincin terjatuh dari tangannya. Iya, lamaran.
Hal itu pasti akan terjadi saat lamaran, kata Jinwoo. Kemudian mereka langsung bergegas pergi mencari Haeyoung. Mereka menelponnya, namun Haeyoung tak juga mengangkatnya karena sedang asik berduaan dengan Hyunsoo. Haeyoung meminum beberapa gelas anggur, sementara Hyunsoo hanya mencicipnya saja. Kenapa? Ternyata Hyunsoo memang berkomplot dengan wanita itu. Mereka berencana membunuh Haeyoung hari ini, bukan dengan cara mendorongnya atau menusuknya. Mereka ingin semuanya terjadi seperti kecelakaan. Wanita yang mabuk berat dilamar oleh kekasihnya. Ia sangat senang, ia terpleset dan jatuh hingga akhirnya meninggal. Itulah rencana mereka. Jinwoo masih berkeliling mencari Haeyoung. Mereka mendatangi rumahnya, namun dia tak ada di sana. Ketika berjalan, pikiran mereka mulai buntu. Jinwoo pun mendapat pencerahan. Ia teringat perkataan Haeyoung yang sangat menyukai Namsan Tower. Tanpa mengatakan apapun, Jinwoo langsung berlari pergi. Haeyoung sendiri benar-benar dibawa ke tempat tinggi, di mana terlihat Namsan Tower dengan jelas. Kondisi Haeyoung sudah cukup mabuk. Ia berjalan sempoyongan saat naik tangga. Namun ketika mereka sampai di atas, Hyunsoo langsung melamarnya dan memasangkan sebuah cincin di jari manisnya. Haeyoung pun terdiam sejenak, namun ia langsung mengutarakan perasaannya yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa dirinya tak pantas menerima cincin tersebut. Bahkan ia melepasnya dan mengembalikannya detik itu juga. Hyunsoo malah tersenyum nyinyir. Ia langsung terang-terangan membuka kedoknya, menyebut Haeyoung perempuan yang naif dan menyebalkan. Ambil saja, lagian itu cincin palsu. Kamu pikir aku akan memberikan cincin berlian untuk wanita miskin sepertimu? Asal kau tahu, satu-satunya harta berharga yang kamu miliki adalah kehidupanmu sendiri, kata Hyunsoo. Di sisi lain, Jinwoo masih berputar-putar mencari keberadaan Haeyoung, hingga akhirnya ia menemukannya dan langsung berlari menaiki tangga untuk mendekatinya. Langkahnya pun terhenti. Ia melihat Jinwoo tak mengenakan sepatu, sama seperti apa yang dilihatnya dalam bayangannya. Apakah kali ini aku salah lagi? Meskipun sempat ragu, Jinwoo pun melanjutkan langkahnya. Ia langsung menonjok Hyunsoo dan menarik Haeyoung untuk ikut pergi bersamanya. Haeyoung sempat bimbang, namun Jinwoo terus meyakinkannya, dan Jinwoo sendiri baru menyadari bahwa kaki yang dilihatnya merupakan kakinya sendiri. Berarti, sebentar lagi kecelakaan itu akan terjadi. Hyunsoo tak tinggal diam. Ia menggunakan situasi ini dan langsung mendorong Haeyoung. Jinwoo terpental ke ujung tangga, namun melihat Haeyoung yang akan terjatuh, ia pun langsung bangkit dan menahan Haeyoung, hingga membuat mereka berguling jatuh bersamaan dari atas tangga. Masa depan berubah. Bukan Haeyoung, namun Jinwoo yang terjatuh dan terluka parah. Haeyoung pun menangis dan memanggil nama Jinwoo berkali-kali. Beberapa hari kemudian, Haeyoung membawa sebuket bunga ke rumah sakit. Ia tersenyum saat memasuki salah satu kamar dan melihat Jinwoo yang sedang meramal beberapa nenek yang berada sekamar dengannya. Haeyoung mengajak Jinwoo untuk menghirup udara segar di luar. Mereka duduk di sebuah bangku dan Haeyoung menunjukkan berita penangkapan Hyunsoo dan selingkuhannya. Ternyata, jika dirinya benar-benar meninggal dunia, Hyunsoo akan mendapatkan uang asuransi sebesar 1 juta won. Jinwoo bercanda lagi. Ia mengeluh bahwa setidaknya Haeyoung harus memberikannya sesuatu karena dirinya telah menyelamatkan hidup Haeyoung. Kepalanya pusing dan tangannya harus digips. Haeyoung memicingkan matanya, mengatakan kalau Jinwoo adalah pria cengeng. Mereka pun saling melempar senyuman. Jinwoo menatapnya, kemudian berkata, "Coba kita buktikan sekarang, apakah kamu akan jatuh cinta padaku?" Diiringi kicauan burung dan hembusan angin segar, Jinwoo mendekatkan wajahnya tepat ke hadapan Haeyoung. Mereka pun langsung menutup matanya dan berciuman. Dan cerita pun berakhir.